Misal nih, Septian punya istri, punya istri Kalista. Tapi di sini maaf ya, tak disebutkan istrinya, berarti dia belum jadi. Oke, Septian. Dia punya ibu. Terus punya anak perempuan. Anggaplah duda. Nah, duda. Jadi dia, misalnya Septiannya tadi, misalkan Mbak Septiannya tadi, dia sebelum punya anak, dia ini sudah punya istri. Nah, terus istrinya meninggal, udah dapat warisan. Nah, tapi istrinya sudah punya anak, jadi udah dibagi, ini udah masuk kategori pembagian yang kedua. Gitu. Nah, Septian itu meninggal. Nah, anaknya di sini disebutkan anaknya perempuan ya, perempuan. Ibunya ada ibu sama anak perempuan. Jadi kalau gini gimana cara pembagiannya? Ada ketentuannya kan? Kalau dilihat dari tabel, ibunya tuh dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena dia punya anak. Septiannya ini tadi, ibunya dapat 1/6 dari hartanya Septian. Anaknya ini itu tidak bisa kita sebut sebagai asobah. Kenapa tidak bisa disebut sebagai asobah? Hah? Tidak ada saudara. Karena bukan laki-laki, betul. Dia perempuan, ada ketentuannya. Anak perempuan kalau dia sendirian dapat setengah. Oke, dapat setengah kalau dianya sendirian. Nah, udah, kasusnya ini sama ya. Dia sendirian kan, seorang anak perempuan. Harta Septian berapa? 120 juta. Terus cara nyarinya bagaimana? 120 juta kita bagi dua ini. Ini kan kalau seandainya kita jumlah 1/6, kita tambahin 1/2 sama dengan 12 bagi 2, 2 tambah 6, 8/12 atau 4/6, atau boleh 2/3, tapi kita nggak pakai karena kita mau pakai 6-nya ini. Oke, ini 4/6. Kenapa pakainya 4/6? Kita lihat lagi pakai KPK. KPK ini kalau dalam mawaris itu disebut dengan akar masalah. Jadi kalau dalam matematika disebut KPK, kalau dalam mawaris disebut dengan akar masalah. Cara mencari KPK-nya berapa? Cari KPK 2 sama 6. Penyebutnya dicari. KPK 6, 2 kali 3, KPK-nya 2, 2 kali 1. Mana yang diambil? Pangkat tertinggi dikalikan dengan pangkat tertinggi yang lain. Nah, jadi KPK-nya adalah 2 kali 3, 6. Oke, berarti kita udah dapat KPK-nya 6. Sekarang kita udah rembukan lagi. Si ibu dapat 1/6. 1/6 dari harta warisan. Si anak Septian dapat 1/2. Oke. Tapi di sini kalau kita lihat dari KPK-nya itu 6, di sini 6. Kita harus samakan dulu penyebutnya. 6 bagi 2 3. Ya. 3. 6 bagi 6 1. Oke, ini kalau kita jumlahkan hasilnya berapa? 1/6 tambah 3/6. 4/6. Kalau kayak gini 4/6, itu berarti hartanya si Septian itu masih ada sisa. Betul kan? Masih ada sisa. Kenapa saya katakan masih ada sisa? Karena 4/6 kalau dikali dengan 120 juta, ini kita coret, ini 2, masih ada sisa. Kepake 80 juta, masih ada sisa 40 juta. Terus sisanya mau bagaimana ini? Nah, caranya adalah kita harus, nah ini kalau bahasa saya melanggar hukum matematika di sini. Jadi ini dianggap sebagai, nah yang 1/6-nya ini kita ubah menjadi 1/4. Dapat 1/4 dari mana? 1 tambah 3. Udah lihat aja pembilangnya, 1 tambah 3 itu 4. Nah, yang 3-nya juga 3/4. Jadi kalau dijumlahin hasilnya adalah 4/4 sama dengan 1. Oke, jelas ya? Nah, kita paham sampai sini? Ada yang hafal tadi? Hah? Ada yang hafal tadi? Makanya saya katakan melanggar hukum matematika. Tapi benar, perhitungannya benar. Nah, oke, berarti si ibunya
itu dapatnya 1/4 bagian, anak perempuannya dapat 3/4 bagian dengan perbandingan 1:3. Jadi ibunya itu dapat 1/4, langsung kita kalikan dengan 120 juta, dapatnya berapa? 30 juta. Anaknya dapat 3/4, kalikan 100 dengan 20 juta. Ini dapatnya 90 juta. Kalau di total 120 juta. Habis hartanya sudah dibagi dengan warisan. Ini disebut dengan perhitungan aul. Apa perhitungan aul? Perhitungan aul itu adalah perhitungan karena ada harta yang masih bersisa, sehingga perlu dibuat seperti ini. Tapi ada cara lain. Mungkin teman-teman yang nggak suka bentuk kayak gini boleh ada cara lain. Kita pertama langsung aja bagi. Ibunya dapat 6 kali dengan 120 juta, dapat 20 juta. Anaknya tadi dapat 1/2 kali 120 juta, dapat 60 juta. Ini kalau dijumlahin berapa? 80 juta. Hartanya tadi 120 juta, kita kurangi dengan 80 juta, dapatnya 40 juta. Ini sisanya 40 juta. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita gunakan persamaan linear. Ini cara saya sendiri sih. Saya waktu awal belum tahu aul, ini saya gunakan persamaan linear. Persamaan linearnya bagaimana? Tetap sama konsepnya menggunakan ini tadi. Menyamakan, cari KPK-nya dulu, dapatnya 6. Kita jumlahkan, tadi dapat 1/6 sama 3/6. Benar kan? Oke, kita anggap perbandingannya 1:3. Jadi yang diambil pembilangnya aja 1:3. Si ibu dapat 1, anaknya 3. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan linearnya itu menjadi ibunya kita misalkan I sama dengan 3A. Oke. Dengan total harta yang bersisa adalah 40 juta. Berarti A tambah I sama dengan 40 juta. Ini boleh kita ubah jadi 3A kurang I sama dengan 0. A tambah I sama dengan 40 juta. Kalau ini kita jumlahkan, coret-coret, jadinya 4A sama dengan 40 juta. A sama dengan 10 juta. Oh, ternyata di sini ada kesalahan. Salah. Ini bukan A tambah I, tapi kita sesuaikan dengan kesamaan yang ini. Total daripada 40 juta ini sisanya tadi 120 juta kalau dijumlahin kan. Sehingga di sini si anak sama istrinya dengan perbandingan 3A ditambah I, anak sama ibunya dapat 40 juta. 3A kurangi I sama dengan 0. 3A tambah I sama dengan 40. Maka ini kalau kita jumlahkan 6A sama dengan 40A sama dengan 40. Kok aneh?